Halo guys, hari ini gua akan bahas mengenai kalau lu mau mulai bisnis, lu minta nasihat pada siapa, gitu ya. Nah, eh, ketika lu mau mulai bisnis gitu ya, hal pertama yang akan lu lakukan adalah lu cenderung punya keraguan dong. Ya, semua orang pengen bisnis pasti muncul keraguan-keraguan itu. Apalagi lu dari seorang karyawan yang mau berbisnis. Waduh, ada perubahan mindset, ada perubahan perilaku, ada perubahan kehidupan yang akan lu alami. Dimana yang pertama-tama lu akan berusaha menghapus dulu nih, mengikis keraguan-keraguan yang ada di dalam batin lu, gitu. Nah, lu akan berusaha untuk mencari pembenaran atas keyakinan lu dengan meminta nasihat-nasihat pada beberapa orang, gitu guys. Oke, terutama orang-orang yang terdekat dengan lu. Cuman sayangnya gini guys, seringkali itu lu salah dalam berkonsultasi gitu guys. Justru lu bertemu dengan orang-orang yang bukannya memberikan nasihat yang objektif dan positif gitu ya. Kebalikannya mereka justru memberikan lu pandangan-pandangan yang negatif, yang terlalu subjektif gitu guys. Oke, gue akan jelaskan lebih lanjut nih ya. Tapi pertama-tama gue pengen kasih tahu lu siapa orang-orang yang lu jangan meminta nasihat bisnis. Oke, jangan meminta nasihat bisnis sama orang-orang ini. Oke, kita mulai ya guys. Orang pertama yang lu jangan minta nasihat bisnis adalah orang yang paling dekat dengan lu, yaitu ayah dan ibu lu. Oke, orang tua lu. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang sayang sama lu, mereka pengen lu sukses, ya. Siapa sih orang tua yang nggak pengen anaknya sukses? Ya, semua pengen gitu. Tapi mereka ini cenderung menggunakan pengalaman pribadi mereka sebagai landasan untuk memberikan lu nasihat bisnis, guys. Oke, which is kita tahu bahwa orang tua itu hidup di generasi yang berbeda dan kemungkinan besar mereka tidak berbisnis di bisnis yang sama dengan yang lu mau masukin ini gitu ya. Sehingga lebih sering kali mereka itu memberikan nasihat yang menakutkan lu gitu loh dan bikin lu down gitu. Sehingga tidak mengangkat semangat lu gitu loh guys. Oke, tapi itu semata-mata karena mereka sayang sama lu. Oke. Nah, itu yang lu perlu tahu. Jadi lu jangan minta nasihat bisnis sama orang tua lu. Yang kedua adalah saudara-saudara kandung lu, yaitu kakak dan adik lu. Kenapa jangan minta nasihat sama mereka? Gini, kakak maupun adik lu, saudara-saudara kandung lu itu sama. Sama seperti orang tua. Mereka agak sedikit sayang sama lu. Dan kadang-kadang mereka agak sedikit tidak peduli dengan lu. Gitu. Bahkan kadang-kadang ada saudara kandung yang nuansa persaingan bisnisnya itu begitu kuat karena sama-sama koleris kuat gitu ya. Jadi sehingga kalau lu minta nasihat bisnis sama saudara kandung lu yang bukan ada di bisnis yang lu mau masukin gitu ya, seringkali nasihatnya menjadi bias, oke? Karena mereka sayang sama lu dan mereka juga kadang-kadang tidak peduli sama lu. Nah, karena mereka juga sama nih memberikan lu nasihat berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Nasihatnya menjadi bias, kemudian kadang-kadang tidak objektif, dan lebih parahnya itu kadang-kadang mereka tuh nggak niat bantu lu, kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang hanya pengen menggurui lu. Oke, kakak lu pengen menggurui lu karena mereka merasa lebih tua gitu loh dan sebagainya gitu. Dan lu tidak mau digurui kan? Tidak ada orang yang di dunia ini yang pengen digurui kalau lu sudah dewasa gitu ya. Yang ketiga adalah orang dekat yang paling dekat dengan lu adalah cewek lu. Oke? Gue bisa tahu guys, jangan pernah meminta nasihat kepada cewek lu. Oke? Cewek lu adalah pasangan lu. Dia ini bukan konsultan bisnis lu. Oke? Kembali lagi, hal yang sama guys. Dia sayang sama lu, dia cinta sama lu. Dia nggak mau lu gagal, dia nggak mau lu berdarah-darah semata-mata karena dia sayang sama lu gitu. Padahal kan di dalam bisnis lu tahu dong, darah dan air mata dan keringat dan perjuangan dan kegagalan itu adalah justru sebuah modal dan resep yang sangat berharga untuk lu mencapai kesuksesan lu sejati. Gitu guys. Oke, jadi ingat guys, ketiga orang ini adalah orang yang sangat dekat dengan lu, mereka punya hubungan yang emosional dengan lu, mereka sayang sama lu, mereka pengen lu sukses, tetapi bukan orang yang baik untuk menyampaikan nasihat bisnis. Oke? Tetaplah dekat dengan mereka, tapi don't talk about business.
dengan mereka. Kemudian, ada teman main. Nah, ini juga teman-teman orang dekat dengan lu kan. Teman main lu adalah teman-teman baik yang untuk bisa bermain, bercanda, ngobrol, olahraga, dan sebagainya. Tapi mereka ini sama sekali nggak peduli dengan lu, guys. Mereka tidak peduli dengan lu. Lu mungkin adalah orang peduli dengan teman lu. Gue tahu lu orang yang baik, lu suka membantu, lu suka kegiatan sosial, lu suka membantu teman lu dan sebagainya. Tapi percaya sama gue, teman-teman lu tidak peduli dengan lu. Oke? They don't care lu tuh sukses atau lu tuh gagal, gitu. Oke? Buktinya apa? Contoh mereka akan kasih lu sebuah nasihat berdasarkan pengalaman pribadi mereka dong, yang kadang-kadang cenderung berlebih-lebihan dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau nasihat itu gagal dan lu mengalami kegagalan, mereka nggak mau tanggung jawab, gitu. Apalagi sampai mau menggantikan kerugian yang lu alami. Waduh, jangan harap. Oke? Justru lu kehilangan teman lu, gitu. Gitu ya, bro. Oke? Jadi teman-teman lu itu sama sekali bukan tempat yang baik untuk meminta nasihat bisnis. Salah satunya adalah karena mereka tidak peduli dengan lu. Tapi bukan berarti mereka musuh lu ya, bukan berarti mereka jahat sama lu, enggak. Mereka teman baik gitu. Mereka punya tujuan dalam hidup lu sebagai teman gitu, guys. Oke? Dan mereka kan nggak ada ikatan darah sama lu, nggak ada hubungan keluarga sama lu, ya mereka tidak ada kewajiban untuk ngebantuin lu. Gitu. Berikutnya yang terakhir yang sangat penting adalah jangan minta nasihat bisnis kepada pemuka agama. Oke. Ini bukannya gue mendiskreditkan pemuka agama gitu, guys. Tapi mereka itu ahli di dalam kitab suci. Oke. Lu bisa tanya apapun mengenai kitab suci ataupun tafsir dari kitab suci itu. Tapi ketika masuk ke area bisnis, dunia nyata bisnismen gitu ya, mereka ini tidak berpengalaman gitu. Dan nasihat mereka itu cenderung bukanlah nasihat bisnis yang profesional gitu, guys. Sehingga ketika mereka memberikan lu nasihat nih, kembali lagi nih, berdasarkan persepsi pribadi mereka, pengalaman hidup pribadi mereka, sehingga nasihat itu bisa aja salah, guys. Dan malah membawa lu ke jalan yang berbeda dari yang lu mau gitu, guys. Nah, selanjutnya, tadi kan kita udah ngomong jangan minta nasihat pada siapa-siapa gitu ya. Nah, bukan berarti mereka itu jahat gitu ya. Bukan berarti mereka itu salah dan lu mesti jauhi. Tidak. Tapi semata-mata karena mereka akan memberikan lu nasihat yang tidak objektif dan entah karena mereka sayang sama lu atau karena mereka nggak peduli sama lu gitu ya. Dan masalah lainnya adalah mereka akan memberikan lu nasihat berdasarkan pengalaman pribadi yang mana itu sangat berbahaya sekali, guys. Lu bisa mengikuti jalan hidup orang yang salah gitu loh. Karena mereka punya persepsi yang berbeda-beda dalam kehidupan mereka. Oke. Nah, untuk meminta nasihat yang baik gitu ya secara bisnis, gue menyarankan lu ke dua orang ini. Oke, dua orang. Yang pertama itu siapa? Yang pertama adalah orang yang sudah sukses di bidang atau di bisnis yang lu pengen kerjain ini, guys. Oke, very simple. Simple banget, ya kan? Contoh, kalau lu pengen jadi seorang kontraktor, ya udah alangkah baiknya lu datang ke seorang kontraktor yang sudah berhasil gitu. Lu tanya ke dia, "Om, kira-kira ada kiat-kiat suksesnya apa enggak?" gitu. "Apa yang bisa saya pelajari dari Om?" gitu. Atau lu buka YouTube-nya, atau lu baca bukunya kalau dari seorang pengarang buku gitu ya. Kebanyakan dari mereka itu sekarang udah bisa diakses kok di YouTube ataupun di media sosial gitu. Mereka udah banyak sekali yang sharing-sharing di portal media sosial gitu, guys. Oke. Mereka ini juga akan memberikan lu nasihat sesuai dengan persepsi dan pengalaman mereka. It's okay dong. Tapi mereka ini telah membuktikan bahwa minimal mereka sudah sukses hari ini, guys. Mereka sudah ada di masa depan lu. Oke? Lu mau jadi kontraktor nih, dia kontraktor sukses, berarti kan dia ada di masa depan lu. Gitu. Masalah lu mau jadi seperti dia atau tidak kan itu lain cerita. Oke? Jadi minimal lu udah melihat bukti nyata gitu loh. Ada sebuah jalan yang sudah berhasil, sudah terbukti bisa jalan gitu, guys. Jadi, lu bisa aja ikutin jalan dia, atau lu tidak mau ikuti jalan dia, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi lu sudah dapat persepsi yang benar gitu, guys. Dan lu juga sudah bisa belajar dari kegagalan-kegagalan yang dia ceritakan ke lu gitu ya. Yang mana itu sangat berharga, guys. Kegagalan orang lain itu sangat berharga, di mana lu bisa menghemat banyak waktu untuk mencoba trial dan error kegagalan-kegagalan ini, guys. Oke?
Contoh lainnya nih, kalau lu mau berbisnis restoran, oke, bisnis restoran bukan bisnis yang mudah, ya kan? Lalu datang ke seorang pemilik restoran yang sudah sukses, yang lu pengen menjadi seperti itu. Bukan berarti lu pengen jadi kompetitor dia ya, bukan. Tapi lu lihat pola bisnisnya guys, bisnisnya ya, yang sudah berhasil gitu. Kenapa dia bisa sukses gitu? Kenapa dia, apa yang dia alami, kegagalannya seperti apa? Lu mau tahu back end-nya, lu mau tahu back story-nya, bagaimana dia bisa sukses hari ini gitu guys. Oke. Gue rasa kalau mereka ini udah sukses gitu ya, sudah established ya, mereka itu akan dengan sukarela menceritakan kisah hidupnya atau kisah bisnisnya sehingga lu bisa terinspirasi gitu guys. Jadi lu bisa dapatin wisdom, lu bisa mendapatkan banyak pengetahuan dan lu bisa menghindari kegagalan yang mereka sudah lakukan, sudah alami gitu loh. Lu bisa hindari itu guys. Oke, contoh lainnya nih. Sebagai contoh, lu mau jadi konsultan pajak. Oke, nah di sini gue bisa promosi. Ya, lu bisa tanya gue guys. Oke, gue bukanlah seorang konsultan pajak yang kaya raya gitu ya. Cuman ya minimal gue punya pengalaman hidup sebagai konsultan selama 8 tahun. Gue sudah memulai bisnis ini sejak 8 tahun yang lalu sampai hari ini gitu ya. Jadi gue tahu di mana titik lemahnya, di mana titik kuatnya, di mana batu-batu sandungan yang akan bisa menghambat lu dalam perjalanan bisnis lu itu gitu loh guys. Dan gue bisa kasih lu beberapa tips dan nasihat-nasihat yang efektif untuk lu menjalankan bisnis lu. Gitu guys. Oke. Nah, berikutnya setelah orang yang sudah sukses gitu ya, lu juga bisa minta nasihat kepada orang yang memang kerjaannya itu pelatih bisnis atau pelatih kehidupan gitu guys. Oke, dimana mereka ini adalah seorang profesional gitu. Mereka profesional di bidangnya. Mereka menghabiskan hidupnya untuk menganalisa manusia, untuk mempelajari bisnis manusia sehingga mereka bisa kasih lu data dan analisis yang lebih komprehensif, lebih objektif dan positif gitu loh guys. Oke. Jadi mereka ini bisa memberikan lu persepsi yang benar, memberikan lu nasihat yang benar dan objektif, dan mereka ini karena mereka ini profesional ya, secara alami itu mereka dilatih untuk memiliki sense untuk membantu lu sukses. Gitu guys. Sama seperti gua seorang pelatih. Gua pelatih untuk orang membangun bisnis konsultan pajak gitu. Secara alami gue punya sense untuk bagaimana membuat lu berhenti kerja dan bisa sukses di bisnis ini gitu loh guys. Oke, paham maksud gua ya? Gitu. Jadi itu doang sih guys, 2 orang itu ya. Jadi itu orang-orang yang sebaiknya ada yang lu hindari dan ada yang sebaiknya lu bisa ketemu untuk minta nasihat bisnis gitu ya. By the way, setiap orang dalam hidup lu ini punya peran masing-masingnya gitu guys. Orang tua lu itu punya peran untuk ngajarin cinta kasih sayang keluarga gitu ya. Cewek lu punya peran hubungan yang peran dalam hubungan gitu. Membangun kasih sayang dan cinta kasih pasangan gitu. Dan teman-teman lu ada teman-teman yang baik untuk ngobrol, untuk main bola, untuk ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol gitu. Pemuka agama sangat baik bagi lu untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi dan nasihat-nasihat keagamaan gitu ya. Tapi mereka bukanlah orang yang spesialis di bidang bisnis. Yang terutama bisnis yang lu pengen mau jalanin sekarang ini gitu guys. Okay? Dan lebih lagi karena mereka punya kepentingan yang berbeda-beda dalam hidup lu. Gitu ya. Itu bisa menyebabkan nasihat bisnis mereka menjadi bias. Kadang-kadang terlalu subjektif dan bahkan bisa jadi negatif gitu guys. Okay? Tapi kan beda cerita nih kalau seorang pelatih bisnis atau pelatih kehidupan gitu ya. Orang ini sudah sukses di industri atau orang-orang yang sudah sukses di industri gitu ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang memang terjun di bisnis, punya pengalaman di bisnis, terutama di bisnis yang sedang lu mau masukin ini, sehingga nasihat-nasihatnya cenderung objektif gitu. Mereka tuh memang menggunakan pengalaman pribadi hidup mereka, tapi itu relevan dengan bisnis gitu loh. Relevan dengan bisnis yang lu pengen jalanin ini gitu guys. Oke? Dan biasanya cenderung positif karena mereka kalau nggak positif ya nggak sukses hari ini. Gitu. Oke? Itu aja sih guys. Kalau memang lu mau berbisnis di industri jasa pajak dan akuntansi gitu ya, hanya jasa pajak dan akuntansi, lu bisa hubungin gue. Karena memang gue spesialis untuk ini dan kebetulan gue sedang membuat program pelatihan gitu ya bagi lu para karyawan yang lu pengen berhenti, pengen memecat bos lu gitu ya, bukan dipecat tapi pecat bos gitu ya.
Nah, lu pengen berhenti kerja gitu, lu pengen berbisnis gitu ya. Dan lu pengen beralih full time menjadi seorang bisnismen. Tapi tahan dulu, kan lu nggak bisa langsung berhenti, ya kan? Nah, untuk lu yang pengen memulai di industri jasa pajak akuntansi ini, nah, lu bisa ikut nanti ini, coaching gue itu. Jadi, program pelatihan yang gue bikin itu akan segera gue launching mungkin di akhir Agustus ini atau di September ya. Teman-teman stay aja di YouTube ini, di channel ini. Kalau bisa subscribe dan bunyikan loncengnya, supaya lu bisa tahu nanti kalau ada video-video yang gue mau terbitkan lagi gitu guys. Kalau gue launching, gue pasti akan kabarin hanya di channel YouTube gue dan di medsos gue. Oke, itu ya. Oke, sampai jumpa guys.